Bank Indonesia berencana untuk menerbitkan mata uang digital. Ya, yang rencananya akan dikelola oleh Bank Sentral seiring maraknya fenomena mata uang kripto yang berkembang selama pandemi COVID-19. Adapun untuk membentuk mata uang digital, Bank Indonesia akan melakukan kerjasama yang erat dengan bank sentral lainnya di berbagai dunia. Bank Indonesia berencana menerbitkan mata uang rupiah digital yang dikelola Bank Sentral seiring maraknya fenomena mata uang kripto yang berkembang selama pandemi COVID-19. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menegaskan, saat ini Bank Sentral masih merumuskan pembentukan Center Bank Digital Currency atau CBDC. CBDC adalah uang digital yang diterbitkan dan peredarannya dikontrol oleh Bank Sentral. Uang digital ini digunakan sebagai alat pembayaran yang sah untuk menggantikan uang karta. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menyebut nantinya mata uang itu akan diedarkan ke masyarakat melalui bank-bank dan fintech baik secara wholesale maupun secara retail. Adapun untuk membentuk mata uang digital, pihaknya melakukan kerjasama yang erat dengan bank sentral lain di berbagai dunia. Beberapa bank-bank sentral negara maju memang sudah memiliki wacana untuk menerbitkan mata uang digital, seperti Bank Sentral US The Fed misalnya, yang berencana membuat Fedcoin sebagai saingan Bitcoin. Namun adakah alasan lainnya hingga pemerintah berencana menerbitkan mata uang digital dan bagaimana perkembangan cryptocurrency di Indonesia? Saksikan pembahasan selengkapnya di IDX First Session Closing Market. Ya, pemirsa, Bank Sentral berencana untuk menerbitkan mata uang digital akibat maraknya penggunaan cryptocurrency. Investor dalam negeri yang saat ini meningkat perlu memperkuat literasi akan cerdas dalam berinvestasi. Dan kita akan membahas topik yang menarik ini bersama dengan rekan Mangi Feracong. Ya, selamat siang Mangi. Ya, halo, selamat siang Pras. Ya, ini menarik ya, tema kita kali ini terkait dengan cryptocurrency, terkait dengan Bank Indonesia yang akan membuat mata uang digital begitu. Bagaimana nih hasil ataupun data-data yang sudah diriset oleh Mangi? Silakan. Baik, terima kasih Pras. Ya pemirsa, memang beberapa waktu belakangan ini isu terkait dengan cryptocurrency memang sedang banyak dibicarakan oleh masyarakat begitu ya. Dan beberapa masyarakat ini memang menggunakan cryptocurrency sebagai salah satu instrumen untuk berinvestasi. Nah, sebenarnya cryptocurrency ini memang merupakan aset mata uang digital yang digunakan untuk kebutuhan transaksi secara virtual menggunakan jaringan internet. Tapi ternyata cryptocurrency ini memang sifatnya desentralisasi begitu ya, artinya tidak ada pihak ataupun lembaga manapun yang mengontrol cryptocurrency. Selain itu, cryptocurrency ini juga tidak diterbitkan oleh lembaga ataupun pihak mana saja begitu ya. Artinya memang cryptocurrency ini berdiri sendiri. Dan ternyata saat ini jenis dari cryptocurrency juga sangat banyak sekali begitu ya, tidak hanya satu atau dua saja, bahkan jenisnya lebih dari 5. Dan lagi-lagi saat ini tidak hanya masyarakat yang ada di Indonesia, tapi juga masyarakat di negara-negara lainnya memang sangat minat sekali begitu untuk berinvestasi menggunakan cryptocurrency ini, Pras. Ya, tapi kalau kita cermati kenapa cryptocurrency saat ini juga banyak diminati nih oleh investor begitu, bahkan kaum milenials begitu juga nampaknya sudah mulai banyak yang tertarik nih untuk menginvestasikan dana mereka ke cryptocurrency. Baik, ternyata memang cryptocurrency ini prinsipnya sama dengan ekonomi. Ketika permintaannya cukup tinggi, artinya harganya juga akan cukup meningkat. Dan memang saat ini ya jumlah investor untuk cryptocurrency sendiri diproyeksikan lebih tinggi dibandingkan jumlah investor untuk instrumen investasi lainnya di pasar modal Indonesia. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa saksikan bersama pemirsa melalui layar televisi Anda terkait dengan jumlah investor pasar modal per Februari 2021. Ternyata jumlahnya memang mencapai sekitar 4 juta investor. Kemudian untuk jumlah investor saham ternyata jumlahnya hanya sekitar 2 juta investor saja. Tapi untuk investor cryptocurrency per Februari 2021 lalu ternyata jumlahnya sekitar 4 juta. Nah, hal yang perlu kita cermati adalah ternyata jumlah investor cryptocurrency lebih tinggi ataupun lebih banyak dibandingkan jumlah investor saham di pasar modal Indonesia. Dan memang saat ini kaum milenial diproyeksikan sebagai kaum yang memang
minat begitu ya terhadap investasi cryptocurrency ini dan milenial tersebut berada di usia 25 sampai dengan 30 tahun dan memang berasal dari middle class ataupun upper class. Dan memang jika kita bicara terkait dengan cryptocurrency ini sebenarnya mirip-mirip dengan pom-pom saham, Pras. Nah, ketika kita bicara terkait dengan pom-pom saham ya, yang beberapa waktu lalu juga sempat banyak dibicarakan oleh banyak orang. Karena memang ketika ada seseorang yang mempromosikan saham tersebut, kemudian mempom-pomkan begitu ya, akhirnya secara tidak langsung juga mengajak masyarakat lainnya untuk membeli saham tersebut, kemudian harga saham tersebut bisa naik secara signifikan. Nah, inilah juga yang terjadi pada cryptocurrency saat ini. Ketika banyak orang yang mempromosikan cryptocurrency dan mengiming-imingi dengan profit yang cukup tinggi, akhirnya banyak masyarakat yang berminat begitu ya, yang menyebabkan juga harga dari cryptocurrency ini menjadi cukup tinggi sekali. Dan tidak hanya lagi-lagi di Indonesia, tapi juga masyarakat di negara lainnya saat ini banyak sekali yang minat ya terkait dengan cryptocurrency. Padahal di sisi lain sebenarnya cryptocurrency ini merupakan investasi yang resikonya sangat tinggi sekali ya. Bahkan disebutkan bahwa cryptocurrency ini resikonya lebih tinggi dibandingkan investasi saham, Pras. Wow, lantas kenapa bisa dikatakan bahwa kita investasi di cryptocurrency juga memiliki risiko yang tinggi begitu? Adakah memang karena lebih ini digital, kemudian juga banyak yang berasal dari luar negeri misalnya? Baik, jadi kenapa cryptocurrency ini merupakan investasi begitu disebutkan sebagai investasi yang resikonya cukup tinggi? Kembali lagi, karena memang profit yang ditawarkan ini juga sangat tinggi sekali, Pras. Karena memang sudah hukumnya begitu ya, ketika satu investasi profitnya tinggi, artinya resikonya juga akan tinggi sekali. Dan bahkan memang beberapa waktu belakangan ini, untuk kenaikan harga dari cryptocurrency sendiri juga sangat signifikan sekali. Tapi yang perlu kita perhatikan, di sini ada beberapa kelemahan ketika seseorang memilih berinvestasi di cryptocurrency. Apa saja itu? Kita bisa saksikan melalui infografis berikut, pemirsa. Yang pertama, kenaikan dari cryptocurrency ini memang bisa sangat signifikan, bahkan tanpa batas. Sehari ini bisa ratusan persen begitu ya. Tapi yang perlu diingat, ketika cryptocurrency ini naiknya bisa sangat signifikan, artinya turunnya juga bisa sangat signifikan sekali. Mungkin hari ini bisa naik ratusan persen, tapi besok juga turunnya bisa ratusan persen. Kembali lagi, karena cryptocurrency ini memang merupakan investasi ya begitu ya, yang tidak dikeluarkan oleh lembaga ataupun pihak manapun ya. Jadi memang pergerakan harganya ini pure karena permintaan dari pasar saja. Kemudian kelemahan berikutnya dari cryptocurrency, ternyata tidak ada yang mengontrol, Pras. Beda dengan investasi saham yang memang memiliki regulator untuk mengontrolnya. Contohnya investasi saham sendiri begitu ya, ketika pergerakan harga satu saham begitu ya, naiknya terlalu tinggi ataupun terlalu rendah begitu penurunannya ini, maka ada yang namanya auto reject atas ataupun auto reject bawah. Kemudian jika memang sudah melewati batas dari auto reject atas dan auto reject bawah tersebut, maka regulator akan memberlakukan yang namanya penghentian perdagangan sementara atau suspensi perdagangan. Nah, ini tidak ada atau tidak terjadi pada cryptocurrency. Nah, inilah yang bisa kita bedakan begitu ya antara investasi saham dan juga cryptocurrency. Jadi, ketika seseorang bisa berinvestasi saham, artinya kerugiannya juga bisa lebih diminimalisir lagi. Selain itu, ternyata bagi cryptocurrency sendiri tidak ada fundamental untuk dianalisa, Pras. Beda dengan saham. Kalau saham kita bisa menganalisa ya berdasarkan laporan keuangan, contohnya bagaimana kinerja perusahaan tersebut, kemudian kita lihat dari pendapatannya seperti apa, kemudian juga kita bisa lihat dari rasio utangnya. Nah, kalau cryptocurrency kita tidak bisa menganalisanya, Pras, karena memang lagi-lagi ini tidak ada badan yang menerbitkan begitu ya untuk cryptocurrency. Jadi memang kita hanya tebak-tebakan terkait dengan harganya cryptocurrency ini, Pras. Pure gambling begitu, Pras. Kemudian juga agak susah ya kita untuk menganalisa valuasi dari cryptocurrency ini, dan memang lagi-lagi tidak ada badan, tidak ada payung hukum begitu ya, Pras, yang memayungi begitu untuk cryptocurrency ini. Dan sejauh ini menurut Pras sendiri, apa sih manfaat jika satu investasi ini memang sudah memiliki payung hukum, Pras?
Ya, seperti yang sudah Mangi jelaskan tadi, investasi memang ada yang regulated, kemudian unregulated begitu. Jadi ini ibaratnya investasi yang resmi dan tidak resmi. Kalau kita bicara mengenai investasi resmi, tentu banyak sekali keuntungan yang akan didapatkan oleh para investor ya begitu, termasuk di pasar modal ataupun investasi di saham. Kalau kita bicara mengenai pergerakan saham, kalau memang ada yang mengalami kenaikan yang tiba-tiba begitu, ada radar utama juga yang akan paling tidak mendeteksi begitu sejak awal. Ada UMA namanya, unusual market activity. Jadi apabila ada pergerakan harga saham yang di luar kebiasaannya begitu, langsung nyala ini radarnya di sistem di Bursa Efek Indonesia. Jadi masyarakat investor akan ada peringatan begitu dari otoritas pasar modal begitu terkait dengan pergerakan suatu saham apabila memang pergerakan harganya di luar kebiasaannya, entah itu mengalami kenaikan yang signifikan ataupun mengalami pelemahan yang signifikan. Dan kalau kita bicara mengenai investasi lainnya, bicara mengenai investasi yang regulated atau yang terverifikasi lah, ada otoritas jasa keuangan ataupun adalah otoritas keuangan lainnya yang memiliki kewenangan, karena ini tadi seperti yang Mangi katakan, ada payung hukumnya, ada regulasinya, ada aturannya begitu yang menjamin bahwa masyarakat investor ataupun investor yang berinvestasi tidak akan mengalami kerugian yang signifikan ya, karena memang ada batasan-batasan, entah itu dari sisi risikonya, kemudian transparansi, apalagi kita bicara mengenai adanya emiten-emiten di pasar modal. Tentu kita harus tahu bahwa transparansi menjadi suatu hal yang utama dilihat dari laporan-laporan keuangan selalu berikan begitu ya, baik secara kuartalan maupun tahunan. Jadi ini masyarakat investor akan lebih pasti melihat bagaimana investasi mereka, terutama tadi di investasi di pasar modal. Demikian juga dengan investasi lainnya. Kita tahu ada industri keuangan non-bank, ada asuransi, kemudian ada lagi financing begitu. Jadinya ini bisa menjadi pilihan investasi yang resmi dan beragam sebenarnya yang bisa dijadikan pilihan investasi oleh masyarakat di tanah air. Jadi selain kita memang yang paling utama, kita harus belajar lebih dulu nih Mangi, mengenal investasi apa sih yang mau kita ambil, kemudian sesuaikan dengan gaya investasi kita, kemudian bagaimana dengan risiko yang akan kita hadapi. Misalnya kita mau investasi di saham, obligasi, reksadana begitu Mangi. Jadi memang semuanya berpulang kepada diri kita sendiri sih untuk meningkatkan literasi kita terkait dengan investasi maupun sektor keuangan lainnya, Mangi. Betul sekali Pras, saya setuju dengan Pras. Memang kita sebagai masyarakat ataupun sebagai investor ya, jangan hanya melihat dari sisi profitnya saja, tapi juga kita harus pelajari secara penuh investasi tersebut. Kemudian resikonya juga harus kita pelajari. Jangan sampai kedepannya kita hanya tergoda dengan profit yang tinggi, tapi nantinya bisa merugikan diri kita sendiri. Dan memang selain itu diperlukan juga upaya dari regulator begitu ya, untuk terus mengedukasi masyarakat. Kira-kira mana saja nih investasi yang sekiranya memang sudah regulated begitu ya, dan juga memang investasi yang baik dan layak untuk dijalani. Selain itu, seperti yang sudah Pras sampaikan di awal tadi, memang Bank Indonesia saat ini juga berencana untuk menerbitkan mata uang digital, karena memang cryptocurrency ini sedang marak sekali digunakan, bahkan beberapa pihak menggunakan cryptocurrency ini sebagai alat bayar begitu ya, dan tentunya Bank Indonesia sebagai bank sentral menolak keras hal tersebut begitu ya, yang akhirnya menyebabkan Bank Indonesia atau bank sentral ini kedepannya akan menerbitkan mata uang digital tersebut, Pras. Yes, karena memang ada undang-undang keuangan begitu yang mengatur, namanya ada undang-undang mata uang begitu. Memang yang Indonesia adalah yang berlaku dari sisi nilai mata uang rupiah. Dan kalau kita bicara mengenai literasinya sendiri nih, menurut Mangi bagaimana dengan literasi investasi dan keuangan di masyarakat hingga saat ini? Baik, terkait dengan literasi dan juga inklusi keuangan dari masyarakat Indonesia saat ini, kita bisa saksikan bersama pemirsa melalui layar televisi Anda. Ternyata menurut data dari OJK untuk literasi keuangan ataupun investasi masyarakat ya, ini berada di level 4,9%. Kemudian untuk inklusi keuangan ternyata berada di level 1,5%. Nah, artinya dengan jumlah tersebut regulator ini harus berupaya lebih keras lagi begitu ya, untuk meningkatkan literasi dan juga inklusi keuangan masyarakat, dan juga mungkin cara-cara yang bisa ditempuh oleh regulator ya, antara lain dengan mengedukasi pentingnya pengelolaan keuangan, kemudian juga bisa mengarahkan para masyarakat lagi-lagi untuk berinvestasi dan memilih investasi yang baik dan juga benar. Selain itu mungkin
dari regulator juga bisa menyediakan seminar secara online terkait dengan topik-topik yang menarik begitu ya. Salah satunya dengan tujuan untuk meningkatkan lagi-lagi literasi dan juga inklusi keuangan masyarakat dan literasi dan juga inklusi berinvestasi di pasar modal. Karena sebenarnya salah satu instrumen investasi di pasar modal yaitu saham saja ini memiliki banyak emiten untuk kita koleksi begitu ya, dan memang tentunya lebih terpercaya karena memang sudah diawasi oleh regulator. Dan mungkin kedepannya bagi regulator sendiri juga bisa mengedukasi nih terkait dengan investasi mana saja, mulai dari menjabarkan terkait jenis investasinya, resikonya seperti apa, profitnya seperti apa. Jadi masyarakat ini mempunyai gambaran keras terkait investasi tersebut, dan kedepannya mungkin masyarakat juga bisa lebih bijak ya dalam memilih investasi yang akan dikoleksi agar tidak merugikan diri kita sendiri. Dan mungkin sejauh ini menurut Pras sendiri begitu ya, ada tidak sih cara-cara tepat untuk memulai investasi, Pras? Ya, kalau kita bicara mengenai cara tepat, semua orang mungkin sudah tahu karena kita bisa banyak membaca literaturnya baik dari online maupun membeli buku ataupun dengan beragam media lainnya. Tapi kalau kita bicara mengenai, kita tahu ada Satgas Investasi yang berasal dari Otoritas Jasa Keuangan. Kita tahu juga sering sekali diumumkan ini ada satu lembaga investasi yang bisa dikatakan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, mungkin akhirnya harus dibekukan. Ini bisa menjadi acuan dari masyarakat nih. Jadi apabila saya, Mangi ataupun pemirsa IDX Channel ingin memilih salah satu produk investasi, mungkin ada baiknya kita mengeceknya terlebih dahulu nih ke daftar dari Otoritas Jasa Keuangan sendiri. Apakah memang perusahaan tersebut juga sudah terverifikasi ataupun sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau tidak. Kalau belum, mungkin kita harus hati-hati atau sebaiknya justru dihindari karena dikhawatirkan akan merugikan kita ke depannya pada saat mungkin awal-awal kita diiming-imingi dengan bunga yang tinggi ataupun dari sisi gain yang tinggi, tapi di sisi lain nanti akan menjebak kita apabila ada suatu kejadian terhadap perusahaan itu dalam memainkan ataupun melakukan investasi terhadap uang yang sudah kita tanamkan. Kemudian yang tadi seperti Mangi katakan, kita pada saat investasi itu tidak ingin cepat meraih keuntungan dalam waktu yang cepat karena investasi juga proses. Ini yang perlu disadari juga, tidak segala sesuatunya itu bisa didapatkan secara instan begitu. Jadi perlu ada proses bagaimana kita bisa mengetahui sejak awal jenis investasinya, perusahaan investasinya, risikonya, dan nanti akan mendapatkan gain berapa. Sebenarnya itu sudah bisa kita ketahui dari awal, Mangi. Jadi sebenarnya yang paling utama tadi mengecek dulu ke Otoritas Jasa Keuangan, kemudian bagaimana kita memilih jenis investasi yang sesuai dengan keuangan kita, dengan cara kita berinvestasi, Mangi. Ya, jadi memang ketika kita ingin memulai berinvestasi, mindset kita harus sehat terlebih dahulu nih. Jangan kita berinvestasi karena memang ingin cepat-cepat kaya, karena semuanya memang butuh proses begitu ya, Pras ya. Dan memang kembali lagi manfaat dari investasi juga banyak sekali ya bagi kita diri sendiri dan juga bagi pihak-pihak lainnya, contohnya bagi negara sendiri. Dan salah satu manfaat berinvestasi bagi diri kita sendiri adalah tentunya untuk menopang masa tua kita begitu ya, masa depan kita lebih terjamin, kemudian juga bisa memberikan penghasilan tambahan, Pras. Oke. Di sisi lain kita tahu manfaat lain dari investasi selain tadi bermanfaat untuk diri kita sendiri, kita tahu juga bisa mendukung perekonomian negara. Misalnya kita membeli obligasi dari pemerintah, itu kan menjadi bagian daripada pemerintah mencari sumber pendanaan ini melalui penerbitan surat utang yang dikeluarkan oleh pemerintah, dan ini juga bisa dibeli oleh masyarakat investor di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, manfaat lain yang mungkin Mangi bisa lihat nih dari investasi sendiri apalagi ya? Baik, manfaat lainnya terkait dengan investasi bagi diri kita sendiri tentunya adalah kita bisa merdeka secara finansial, Pras. Pernah mendengar artinya atau sebutan FIRE begitu ya? Financial Independence, Retire Early. Jadi ketika kita semakin cepat berinvestasi, semakin dini kita berinvestasi, artinya kita akan juga semakin cepat untuk merdeka secara finansial. Dan ternyata dengan kita berinvestasi, ini juga secara tidak langsung melatih kedisiplinan kita, kemudian juga melatih tanggung jawab kita, dan juga melatih kita dalam mengambil keputusan. Selain itu, ternyata manfaat dari investasi adalah bisa meningkatkan nilai uang yang kita punya. Karena ketika kita menginvestasikan begitu ya dana kita di satu instrumen investasi, kemudian kita mendapatkan return ataupun imbal hasil secara tidak langsung, uang yang kita miliki jumlahnya juga akan lebih banyak ataupun bertambah begitu ya, Pras. Jadi memang banyak sekali nih manfaat investasi, tidak hanya bagi diri sendiri tapi juga bagi negara. Dan juga pesan saya, jangan lupa untuk selalu
investasi, perhatikan juga resiko yang bisa ditimbulkan dari investasi tersebut, Pras. Yes, benar Mangi. Semuanya berpulang kepada diri kita sendiri ya dalam menentukan investasi. Dan buat Mangi, selamat berinvestasi juga dan terima kasih banyak atas informasi Terima yang sudah kasih, Pras. disampaikan. Baik pemirsa, demikian perbincangan yang menarik ya terkait dengan cryptocurrency dan dunia investasi di Indonesia. Kami akan segera kembali dengan sejumlah infografik menarik lainnya.